Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman saya selama menggunakan sebuah raket dari brandnya Yonex, yaitu Yonex Astrox 88S. Nah, ini dia raketnya. Raket ini adalah raket yang dipakai oleh Kevin Sanjaya Sukamulyo. Nah, kebetulan ini yang varian yang new color ya, jadi dia warnanya ada hitam, merah, dan juga ada putih di bagian frame-nya sini. Nah, sebelum kita lanjut mungkin sedikit tentang spesifikasinya, yaitu yang pertama mengenai beratnya. Beratnya sendiri dia ada di 4U atau kisaran 83 gram. Kemudian untuk grip size-nya sendiri dia itu G5, standar lah ya. Standar lah ya untuk orang-orang Indonesia. Kemudian untuk tingkat fleksibilitasnya sendiri dia ada di stiff atau kaku. Nah, dan yang selanjutnya itu untuk maksimal tensionnya, karena ini yang varian 4U, jadi dia cuma bisa sampai dengan 28 lbs. Kemudian untuk karakternya sendiri atau balance pointnya dia ada di head heavy atau berat di bagian kepalanya sini. Dan yang terakhir itu mengenai bentuk kepalanya. Jadi bentuk kepalanya itu udah isometrik, jadi udah standar ya. Raket-raket zaman sekarang itu sudah sebagian besar menggunakan bentuk kepala yang isometrik. Nah, jadi itu dia teman-teman sekilas tentang spesifikasi dari raket ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu video berikut ini. Nah, ini adalah video detailing dan juga finishing touch dari raket Astrox 88S ini. Silahkan langsung check it out. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi detailing dan juga finishing touch dari si raket Yonex Astrox 88S ini. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut sharing pengalaman saya selama menggunakan raket ini. Nah, jadi hal pertama yang saya rasakan atau first impression saya ketika memegang raket ini adalah berat. Kenapa begitu? Karena memang sebelumnya saya itu terbiasa menggunakan raket yang berkarakter di 5U dan 6U. Jadi itu jauh lebih ringan dari raket yang berkarakter 4U. Nah, jadi pertama kali saya pakai raket ini itu benar-benar berat banget rasanya, dan juga tangan cepat pegel dan nggak nyaman lah ya ketika digunakan untuk bermain. Tetapi ketika saya sudah lebih intens menggunakannya dalam permainan, nah saya sudah mulai terbiasa. Nah, sekarang mengenai feelingnya ketika digunakan untuk smash. Jadi raket ini walaupun didesain untuk pemain depan, tapi ketika saya menggunakannya untuk smash, itu smash yang dihasilkan itu emang masih bisa dibilang oke. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh karakter raket ini yang memiliki berat di bagian kepalanya atau dia head heavy. Jadi otomatis itu
ada tambahan dan distribusi power yang jauh lebih besar dibandingkan jika kita menggunakan raket yang berkarakter headlight ataupun even balance. Nah, jadi itu mungkin yang membuat raket ini masih nyaman ketika digunakan untuk smash. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai swing speednya. Nah, jadi memang raket ini didesain untuk tipe permainan yang agak cepat. Jadi nggak salah memang kalau raket ini didesain untuk pemain depan, karena benar-benar swing speednya itu oke banget. Raketnya berasa cepat ketika di swing, dan juga ketika kita melakukan pukulan itu tangan itu nggak cepat pegel. Nah, itu pengalaman kedua yang saya rasakan. Jadi swing speednya itu benar-benar mantep dan nyaman ketika dilakukan untuk permainan cepat seperti itu. Kemudian hal selanjutnya yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini adalah tingkat akurasinya ketika kita melakukan pukulan. Nah, dengan karakter shaftnya yang stiff atau kaku, ditambah juga dengan jika kalian tarik senarnya sampai dengan maksimal atau mungkin kisaran 26-28 lah, itu otomatis untuk akurasinya sendiri itu akan jauh lebih tinggi ketika kalian melakukan pukulan-pukulan yang ditujukan untuk menyulitkan lawan, entah itu mau taruh-taruh bola agak ke pojok atau di depan net atau drop shot ataupun netting. Nah, itu untuk akurasinya itu emang benar-benar mantap seperti itu. Jadi raket ini emang benar-benar bagus digunakan oleh orang-orang yang memang punya skill dan juga punya karakter untuk bermain kontrol ataupun punya karakter suka bermain di depan, yang dimana dia sukanya main cepat atau memang dia punya skill yang mumpuni untuk mengolah bola, entah itu mau melakukan flashing atau netting silang ataupun trik-trik shot lainnya. Itu raket ini benar-benar enak ketika dipakai karena untuk tingkat akurasinya itu tinggi banget. Nah, itu dia teman-teman hal ketiga yang saya rasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai ketika kalian menggunakan raket ini untuk defense. Nah, karena swing speednya tadi yang oke, jadi otomatis ketika kalian menggunakannya untuk defense itu emang benar-benar nyaman dan juga cepat ketika kita mau membalikkan serangan atau smash dari lawan. Nah, pada saat kita melakukan defense dan kembali ke posisi siap lagi, itu emang raket ini benar-benar cepat ketika dipakai. Jadi untuk kalian yang bertipe pemain defense pun ini raket emang cocok untuk kalian. Selain untuk kontrol, defense, dan juga pemain depan, ini raket memang saya rekomenin buat teman-teman yang memiliki 3 karakter permainan tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau smash, nah lebih baik itu kalian pilih yang raket bertipe yang 88D, jangan yang 88S, karena emang hasil smashnya memang agak kurang dan juga nggak sebagus yang 88D seperti itu. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini. Tapi satu catatan buat teman-teman, ini adalah murni pengalaman saya pribadi ketika menggunakan raket ini. Mungkin setiap orang akan merasakan hal yang berbeda karena beda orang, beda skill, beda power, beda kemampuan, kemudian juga beda cara bermain. Nah, itu tentunya akan menghasilkan atau merasakan feeling yang berbeda ketika menggunakan raket ini. Nah, teman-teman, jadi itu dia tadi sharing pengalaman saya selama menggunakan raket ini. Satu catatan penting buat teman-teman, jika emang mau beli raket ini, itu pastikan teman-teman itu sudah terbiasa menggunakan raket yang berkarakter 4U. Karena jika belum, sama seperti yang saya rasakan sebelumnya itu, kalian itu akan membutuhkan waktu yang agak sedikit lama untuk menyesuaikan diri jika memang sebelumnya kalian menggunakan raket yang berkarakter lebih ringan. Nah, itu catatannya. Kemudian saya sarankan juga emang kalau pengen beli raket ini karena harganya yang lumayan mahal, lebih baik kalian itu datang langsung ke toko fisiknya. Jadi kalian bisa rasakan langsung swing speednya seperti apa dan juga feelingnya ketika digunakan untuk swing itu seperti apa, beratnya segimana. Nah, jadi kalian nggak akan mubazir raketnya ketika dibeli karena ini harganya lumayan, jadi sayang kalau kalian salah beli. Nah, itu dia catatan kedua untuk teman-teman jika pengen beli raket ini. Oke teman-teman, jadi demikian saja untuk sharing pengalaman saya selama menggunakan raket ini. Jadi sekali lagi, ini adalah murni pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin setiap orang akan merasakan hal yang berbeda karena setiap orang memiliki karakter permainan yang berbeda. Tentunya akan merasakan feeling yang berbeda ketika menggunakan raket ini. Nah,
Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan mengenai raket ini bisa kalian tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang belum subscribe bisa bantu subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.